penyebab energi masih menolak rezeki yang besar atau nilai uang yang besar. Nah, pernah nggak kita ibaratnya secara nggak sadar nih, kita pengen punya penghasilan yang besar, tapi ternyata ada energi yang di situ menolak dan itu nggak mau menerima. Karena apa? Kadang nggak disadari, ada kesalahan kita yang itu ya mungkin kita nggak tahu atau kitanya nggak peduli atau kita masih melakukan hal yang memang itu jadi pantangannya. Maka apa yang menjadi rezeki teman-teman itu malah justru akan menjauh dan ibaratnya dia merasa tertolak karena ya dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin nggak disadari atau memang itu sebuah kebiasaan lama yang masih kebawa. Nah, itu perlu dirubah ya, dan teman-teman saya yakin bisa melakukan semuanya dan teman-teman bisa merubah bagaimana hidupnya agar jauh lebih baik lagi dan teman-teman bisa jauh lebih maju lagi dalam segala hal, bukan hanya untuk keuangan tapi untuk segala hal, mau itu relasi, mau itu sosial ya, sama aja sih relasi sama sosial, untuk kesehatan dan untuk berbagai hal. Banyak aspek yang nanti bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman ini udah sadar, oh ternyata nggak boleh gini ya. Ya mungkin di video-video di channel ini saya membahas tentang bagaimana law of attraction tapi fokus ke uang. Sebenarnya itu semua juga bisa diaplikasikan ke berbagai aspek ya, bukan hanya untuk uang aja. Untuk kesehatan dan lain-lainnya itu bisa, dan teman-teman bisa ikuti video-video yang saya bagikan. Dan ini kan saya udah kembali lagi rutin upload ya, mungkin ada perubahan-perubahan dari sebelumnya yang bikin lama nggak upload juga, dan itu kita akan selalu evaluasi dan perbaiki biar bisa memberikan sesuatu yang lebih bermakna dan sesuatu yang bisa teman-teman serap juga. Kita langsung mulai di poin pertama. Masih merasa kalau kaya itu jauh dari spiritualitas. Sering dengar nggak kalimat seperti ini? Yang penting cukup aja, kebanyakan nanti malah lupa diri. Padahal alam semesta itu isinya kelimpahan, bukan kekurangan. Mindset yang sehat, kekayaan itu bukan tujuan akhir, tapi alat supaya kita bisa berbagi dan bisa menjadi orang yang selalu dalam berkelimpahan dan menularkan kelimpahan itu kepada banyak orang yang lebih luas. Orang baik kalau kaya bisa banyak membantu orang lain juga. Nah, kadang ada prinsip kalau misalkan nih kita pengen kaya tapi kita melupakan yang namanya spiritualitas. Nah, spiritual itu bukan religi ya, bukan hal-hal yang berbau agama, tapi bagaimana mungkin kedekatan kita, komunikasi kita dengan alam semesta, dengan Tuhan, terus dengan ya pokoknya segala energi positif yang kita pancarkan itu akan menarik energi-energi positif juga dan bisa membentuk sebuah wujud realita yang itu sesuatu udah kita gambarkan dalam pikiran bawah sadar. Jadi ketika teman-teman masih menganggap kalau orang yang kaya itu jauh dari segala aktivitas yang spiritual, itu salah besar. Karena apa? Mereka punya impian dan mereka punya ilmunya. Bukan nanti terus ke dunia-dunia yang gak jelas ya, jadi bukan menyembah selain Tuhan, terus mereka harus ke tempat A, tempat B, bawa tumbal, cari korban, bla 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 dengan perjanjian tertentu. Gak seperti itu ya. Jadi yang jelas mereka itu punya visi misi dalam pikirannya. Dirinya juga mungkin menggambarkan apa yang bisa dia dapatkan. Dan itu adalah sebuah impian yang memang sebenarnya tiap orang harus punya gitu. Nah, itulah spiritual. Bukan spiritual itu aku sangat rutin nih beribadah bla bla bla. Banyak kok orang yang beribadah tapi hidupnya kekurangan. Itu sangat banyak. Dan dengan dalih apa? Aku sedang diuji, aku sedang bla 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 ya, sedang ada segala sesuatu yang mungkin dia sampaikan sebagai pembenarannya. Padahal nggak seperti itu. Jadi kita harus menggambarkan segala sesuatu yang memang itu menjadi tujuan hidup kita dan itu akan kita jadikan sebagai kekuatan yang bisa menarik energi-energi positif, terutama tentang rezeki yang bisa datang kepada kita. Meskipun tiap orang prosesnya beda ya, nggak ada yang instan. Kalau semuanya instan, Anda nggak teruji, Anda nggak siap. Nanti dikasih banyak, mungkin nggak nyampe sebulan 2 bulan, duit Anda udah habis kalau langsung dikasih. Makanya Anda dipantaskan dulu, Anda ditempa dulu. Banyak mungkin Anda pernah mengalami juga, dapat banyak duit, tiba-tiba habis, udah nggak punya apa-apa, nggak ada jalan lagi. Pernah nggak? Tulis di kolom komentar ya.
Kita lanjut di poin kedua. Kerja keras tapi energinya didominasi takut. Capek kerja, tapi dalam hati isinya takut terus. Takut kekurangan, takut gagal, takut gak cukup. Nah, energi takut itu ibarat magnet, tapi magnet yang nariknya penolakan, bukan rezeki. Cara mengembalikannya adalah lakukan segala sesuatu dari rasa syukur, cukup, dan niat memberi. Jadi memberi bukan ngawur ya, bukan karena takut miskin, tapi karena percaya selalu ada jalan. Nah, pernah dengar nggak orang yang rajin membantu, orang yang rajin, pokoknya uang ini diputar ya, itu energinya akan berbalik lebih besar. Jadi ibaratnya nih, ada orang sedekah, ada orang yang memberikan donasi, ada orang yang suka berbagi pokoknya. Dari situ apa? Dia akan dikembalikan berkali lipat. Ya, memang seperti itu. Tapi ada pemikiran, kadang ada orang yang justru takut miskin. Nah, ketika takut, contohnya gini, untuk diri sendiri itu malah nggak diprioritaskan. Jadi ketika pengen makan apa, ketika pengen membuat apa, ketika harus investasi, dianya nggak mikirin itu. Takut duitnya habis. Mungkin kalau investasi, wah nanti kalau ketipu gimana? Kalau nanti dibawa kabur orang gimana? Padahal kalau kita berinvestasi, banyak tempat atau banyak platform yang itu jelas-jelas legal dan aman. Karena apa? Kita sendiri yang mengendalikannya. Tapi rasa takut itu adalah sesuatu yang negatif. Karena semakin takut, khawatir, itu kita akan semakin menarik sebuah kejadian yang memang kita takutkan tersebut. Takut miskin lah, takut lapar lah, takut inilah, takut itulah. Ternyata terjadi. Karena apa? Orang biasanya kalau punya rasa takut, rasa khawatir, dia akan totalitas dalam perasaannya. Maka energi yang dipancarkan adalah energi yang itu ya dianggap sebagai permintaan dan itu dikabulkan. Makanya nggak bisa protes. Anda mau protes gimana? Orang itu sudah Anda minta dan itu udah dikabulkan. Maka apa? Ya yang terjadi itulah yang Anda tarik dalam kehidupan. Jadi teman-teman harus merubahnya ya. Misalkan takut segala sesuatu, mungkin mau buka usaha, wah takut gagal lah, takut bangkrut lah. Ya Anda dibalik aja, wah ini rame nih usahanya, wah maju nih usahanya. Nah Anda harus seperti itu, tapi bukan terus ngawur ya. Nanti Anda buka usaha nih, misalkan buka burger, tapi di kuburan juga nggak laku kan, nggak mungkin gitu. Jadi Anda perlu riset. Anda perlu pelajari juga kebutuhan masyarakat yang jadi target market Anda. Jadi Anda harus banyak-banyak belajar dan banyak-banyak nanti survei-survei dulu, terus kalkulasi dulu. Karena apa? Apa yang Anda tuliskan di atas kertas itu beda dengan realita ya. Karena market tidak bisa ditebak. Harus benar-benar jeli dan teman-teman harus benar-benar jagalah apa yang menjadi rezeki teman-teman ya. Jangan dihambur-hamburkan, jangan buang-buang untuk hal-hal yang nggak perlu. Jangan flexing, jangan teman-teman nanti asal pencet-pencet order barang ya, padahal itu nggak perlu, ditahan dulu. Jangan sembarang membeli ya. Jadi fokus ke diri sendiri dan fokus safety-nya dulu ya. Kita lanjut di poin ketiga. Terlalu sering mengeluarkan kata-kata negatif soal uang. Mungkin nggak sadar, tapi kalimat kecil ini efeknya besar. Contohnya begini, rezeki gue segini doang, duit mah numpang lewat, habis mulu. Nah, ucapan itu seperti ngasih perintah ke alam semesta buat beneran menjadikan semua itu adalah sebuah kejadian yang memang teman-teman minta. Tadi udah kita bahas. Nah, cara untuk mengembalikan itu semua, teman-teman biasakan ngomong hal positif soal uang setiap hari. Anda bisa pakai afirmasi, bisa visualisasi, atau bisa pokoknya hal-hal yang membuat Anda merasa uang itu adalah sesuatu yang sangat sayang kepada Anda dan selalu ada ya, entah sumbernya dari mana, selalu ada. Jadi ketika teman-teman udah sering ngomong negatif soal uang, teman-teman udah bla 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 soal uang, nanti uang ini justru akan jauh, uang itu akan pergi dari teman-teman. Karena apa? Sebenarnya mau dapat rezeki nih, udah gede rezekinya, tiba-tiba sering ngomong yang negatif-negatif soal uang. Akhirnya apa? Uang ya pergi lagi. Wah, gue mau datang ke si A nih, ternyata si A nggak suka. Si A ini orangnya nggak mau dikasih banyak. Wah, si A ini nggak percaya kalau dia bisa banyak uang. Ya udahlah, balik aja, cari tuan yang lain. Nah, ketika teman-teman udah berpikirannya negatif soal uang, bicara negatif soal uang, maka uang itu juga tahu. Karena apa? Dia adalah energi. Nah, energi akan menarik energi yang serupa. Jadi
berhati-hatilah. Kita lanjut di poin keempat. Masih menyimpan luka finansial yang belum sembuh. Coba diingat, masa kecil teman-teman pernah lihat orang tua ribut soal uang nggak? Atau diajarin uang itu sumber masalah? Luka seperti itu sering terbawa sampai besar, sampai kita dewasa. Dan itu tanpa disadari. Mungkin suatu saat kita bahas ya. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas juga sih. Nah, cara ngebalikinnya gimana? Teman-teman harus sadar luka itu bukan teman-teman. Jadi teman-teman masih punya kuasa untuk nulis ulang cerita hidup teman-teman, termasuk soal uang. Pelan-pelan maafin, pelan-pelan sembuhin. Rezeki suka mampir ke hati yang udah lapang. Jadi ketika teman-teman masih punya beban, terus masih terprogram ya secara nggak sadar ya di pikiran bawah sadarnya kalau ya uang itu bla bla bla, mungkin ditanamkan dari orang tua, mungkin dari lingkungan, atau siapa yang menjadi figur otoritas. Dari situ teman-teman ditanamkan kalau uang itu jahat, uang itu alatnya setan, uang itu sumber masalah, dan uang itu selalu membuat keributan dan lain-lainnya. Jadi itu harus dirubah. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas secara detail juga ya, kenapa bisa seperti itu, tapi ya ini sedikit saya sentil aja. Mungkin teman-teman bisa cari videonya ya, karena udah lama banget ini kita bahas, dan teman-teman nanti bisa belajar ya, atau dievaluasi ya bagaimana kehidupan teman-teman tentang uang, penggambarannya tentang uang, terus bagaimana teman-teman ini ya merespon apa yang ada di hidup teman-teman, terutama di pikiran dan perasaan teman-teman. Jadi ketika ada hal-hal yang negatif, silahkan teman-teman dirubah jadi hal yang positif, dan teman-teman bisa menjadi orang yang nantinya ke depan ya, karena semua butuh proses, jadi orang yang berkelimpahan. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.